Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan tema tentang membiasakan diri untuk sholat berjamaah. Hadirin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa anjuran untuk sholat berjamaah itu sesuai dengan hadis Nabi, sholatul jamaah khairum min sholatil fajri bisab'i wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik dari sholat sendirian dengan limpahan pahala 27 derajat. Artinya ini satu pesan yang sangat penting yang disampaikan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu besar dan manfaatnya sholat berjamaah jika dibandingkan dengan sholat sendirian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa dibilang begitu besar manfaat sholat berjamaah? Karena memang begitu banyak nilai-nilai positif dan manfaat-manfaat kebaikan yang bisa kita raih dan bisa kita capai manakala kita melakukan sholat secara berjamaah. Ini menjadi satu pilihan penting bagi kita sebagai kaum muslimin yang memang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi untuk membiasakan diri kita selalu sholat berjamaah dalam sholat 5 waktu yang kita laksanakan, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Sebisa mungkin kita maksimalkan waktu kita maksimalkan kehidupan kita ketika beribadah kepada Allah, terutama pada saat melakukan sholat kita upayakan dengan melaksanakan secara berjamaah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi satu ciri kebaikan buat kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Manakala kita sudah membiasakan untuk melaksanakan sholat fardu, terutama secara berjamaah, karena nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai persaudaraan yang terkandung di dalam sholat berjamaah sangat tinggi dan besar. Yang ini bisa kita rasakan manfaatnya dalam kehidupan kita dengan sholat berjamaah. Maka kita secara ketaatan mengikuti imam yang ada di dalam sholat tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mencoba untuk mengisahkan sebuah kisah yang inspiratif yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita dalam kaitan dengan sholat berjamaah. Kisah ini dikisahkan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sya'ban radhiyallahu an. Sahabat Sya'ban ini adalah sahabat yang sangat rajin sholat berjamaah. Dalam kehidupannya tidak pernah ketinggalan untuk sholat berjamaah. Bahkan Rasulullah sendiri sangat hafal posisi tempat Sya'ban radhiyallahu an ketika ikut sholat berjamaah. Sahabat Sya'ban biasanya memilih tempat di pojok sebelah kanan sebelum waktu sholat tiba untuk ikut sholat berjamaah. Dan ini menjadi satu pilihan supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Suatu saat
ketika sholat subuh akan didirikan bersama Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah SAW tidak menemui sahabat Sya'ban radhiyallahu an. Rasulullah mencoba untuk menunggu sahabat-sahabat ini untuk ikut sholat berjamaah. Namun sampai beberapa saat sahabat Sya'ban belum juga datang. Akhirnya karena khawatir sholat subuh kesiangan, Rasulullah bersama para sahabat melaksanakan sholat subuh berjamaah tanpa sahabat-sahabat. Akhirnya hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usai selesai sholat subuh berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, siapa yang tahu bagaimana kabarnya sahabat Sya'ban? Tidak ada satupun sahabat yang menjawab di mana kabar dan kondisi sahabat Sya'ban radhiyallahu an. Akhirnya Rasulullah bertanya kembali kepada para sahabat, siapa yang tahu rumahnya Sya'ban? Ada salah seorang sahabat yang mengacungkan tangan, saya tahu Rasulullah, tahu persis rumahnya Sya'ban radhiyallahu an. Akhirnya dengan kesepakatan Rasulullah bersama para sahabat dan orang yang tahu rumah Sya'ban beranjak untuk pergi ke rumah Sya'ban. Dalam waktu hampir kurang lebih 3 jam dari tempat Masjid Nabawi, tempat Rasulullah sholat subuh tadi, sampailah Rasulullah SAW bersama sahabat ke rumah Sya'ban. Dan saya mengucapkan Assalamualaikum, apakah ini rumah sahabat Sya'ban radhiyallahu an? Dalam rumah seorang perempuan menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya Rasulullah, ini adalah rumah Sya'ban radhiyallahu an. Rasulullah pun bertanya, kemana Sya'ban dan bagaimana kabarnya? Kenapa pagi ini tidak sholat subuh berjamaah bersama kami? Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang istri dengan berderai air mata menjawab, saudara Sya'ban radhiyallahu an sudah meninggal dunia pagi tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inilah yang menyebabkan, satu-satunya penyebab kenapa sahabat Sya'ban tidak ikut sholat subuh berjamaah tadi pagi, ternyata sahabat Sya'ban sudah meninggal dunia. Namun sebelum percakapan yang lain dilakukan, istri sahabat Sya'ban mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku ingin menanyakan kepadamu tentang sebelum sahabat Sya'ban ini meninggal dunia, ada 3 pertanyaan yang aku tidak paham, yang aku tidak mengerti apa maksud dari ucapan suamiku sebelum meninggal. Apa kalimat-kalimat itu ya istrinya Sya'ban? Kemudian istri Sya'ban menjelaskan, pertama ada 3 pertanyaan yang tidak dipahami oleh istri Sya'ban dan para keluarga pada saat itu. Yang pertama adalah ada pertanyaan, aduh kenapa tidak lebih jauh? Kemudian yang kedua, aduh kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga pertanyaan, aduh kenapa tidak semua? Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak paham. Kenapa suami saya menanyakan hal seperti ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan membaca surah Qaf ayat 22. Rasulullah SAW membacakan surah tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min haja, fakashafna anka fa basaraka al-yawma hadid, kata Rasulullah. Maka memang aku akan tutupi selama ini semua perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Maka pada saat sakaratul maut, kata Rasulullah, fa basaraka al-yawma hadid, pandanganmu pada saat sakaratul akan tajam, akan melihat semua perbuatan-perbuatan yang dahulu pernah dilakukan oleh manusia, oleh suamimu. Maka yang pertama penjelasannya kenapa sahabat-sahabat menyatakan, aduh kenapa tidak lebih jauh? Ternyata jarak antara rumah Sya'ban dan masjid yang hampir 3 jam dilalui untuk menjalankan sholat berjamaah, jaraknya cukup jauh, tapi sahabat-sahabat mendapatkan hadiah yang
luar biasa, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah. Tetapi sahabat-sahabat tetap merasa menyesal. Andaikan jarak rumahnya lebih jauh dari itu, artinya bisa lebih dari 4, 5, 6 jam barangkali, maka pahalanya akan jauh lebih baik lagi, pahalanya akan jauh lebih indah lagi. Itu kenapa sahabat-sahabat berteriak, aduh kenapa tidak lebih jauh. Kemudian yang kedua, kenapa sahabat-sahabat berteriak, aduh kenapa tidak yang baru. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebiasaan orang Arab di sana biasanya kalau musim dingin itu luar biasa dinginnya. Maka pada saat kebiasaan Sya'ban akan menuju masjid, dia biasanya menggunakan baju baru di dalamnya dan satu lagi mantel baju luar untuk menghilangkan rasa dingin pada saat perjalanan menuju masjid. Nah, pada saat itu di tengah perjalanan sahabat-sahabat menjumpai seorang yang kedinginan. Akhirnya sahabat-sahabat melepas baju luarnya untuk diberikan kepada orang yang kedinginan dan diajak ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan perbuatan tersebut ternyata Allah hadiahkan juga pahala yang sangat besar. Tapi bagi sahabat-sahabat itu sebuah penyesalan. Kenapa bukan baju baru yang diberikan kepadanya? Tentu kalau baju baru yang diberikan kepada orang yang kedinginan tadi akan jauh lebih besar pahalanya diberikan Allah kepada sahabat-sahabat ini. Itu makna teriakan yang kedua. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, teriakan sebelum meninggal, aduh kenapa tidak semua. Kebiasaan sahabat-sahabat sebelum berangkat adalah sarapan dengan sebuah roti yang barangkali kalau ukuran di Indonesia 3 kali besar rotinya dan segelas susu. Pada saat sahabat-sahabat sarapan roti ini, datanglah seorang pengemis yang barangkali sudah 3 hari tidak makan. Akhirnya diberikan setengah roti yang dimiliki sahabat-sahabat dan setengah dari gelas susu yang dimiliki sahabat. Mereka berdua sarapan untuk mengenyangkan di pagi hari itu. Dan ternyata itu pun Masya Allah diberikan nilai pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi sahabat-sahabat, beliau menyesal kenapa tidak diberikan semua roti dan susunya kepada orang yang kelaparan tadi, sehingga barangkali nilai pahalanya dan nilai surganya akan jauh lebih indah diberikan Allah kepadanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kisah inspiratif bagaimana gigihnya, bagaimana kuatnya keteguhan pembiasaan diri sahabat-sahabat untuk sholat berjamaah walaupun jarak rumahnya sangat jauh. Lalu bagaimana dengan kita? Kita diberikan begitu fasilitas yang banyak dan luar biasa, tapi kadang-kadang karena dengan alasan malas, dengan alasan satu dan lain hal, kita begitu saja melewati waktu-waktu terpenting untuk ikut sholat berjamaah. Padahal pada akhirnya nanti pada saat kita syakaratul maut, kita pasti akan menyesal, kita pasti akan merasa tidak maksimal ibadah. Tapi itu waktu yang sudah tidak tepat, karena pada saat nyawa kita ada di kerongkongan, mau keluar, maka apapun keinginan kita sudah sia-sia. Ibadah yang kita lakukan selama ini itulah yang kita dapatkan untuk menjadi amal, investasi bekal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya pesan penting dari kebiasaan sholat berjamaah ini, marilah kita sejak sekarang, waktu saat ini, apalagi di bulan puasa ini, kita biasakan untuk selalu sholat berjamaah, untuk selalu memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pada saat nanti betul-betul merasakan hasil menuai apa yang kita tanam pada saat di dunia. Dan tentunya kalau panen yang maksimal, kita akan bahagia tidak hanya di dunia, tapi juga bahagia di akhirat kelak dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Barangkali demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan
bermanfaat buat kita semua, menjadi motivasi yang kuat. Kita membiasakan diri kita untuk selalu sholat berjamaah dalam kondisi apapun dan konteks apapun. Semoga Allah meridhoi niat kita. Amin. Allahumma amin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.